Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam sagung dumadi buat para fan ngaji rasa 99 dimana berada. Semoga seluruh semua selalu diberi rahmat, diberi daya, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak menjadikan kekurangan suatu apapun. Dan semoga juga bagi fan ngaji rasa yang belum punya pacar atau belum punya jodoh, cepat mendapatkan jodoh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum membahas titik inti, marilah kita kirim hadiah Fatihah sama junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kirim hadiah Fatihah sama junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua mendapat ridhanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena kedua iya karena stabil siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Tidak lupa juga kita kirim hadiah Fatihah sama semua kekasih-kekasih Allah dan juga pada seluruh isi alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta waladdallin. Oke, langsung saja. Kali ini saya ingin membahas tentang muraqabah ya, sedulur semua, karena banyak yang bertanya lewat WA atau DM di TikTok maupun di kanal YouTube. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan sedulur-sedulur semua. Semoga apa yang mau saya sampaikan ini bisa membantu sedulur-sedulur semua dalam mengamalkan muraqabah. Jadi begini, menurut pendapat saya, karena saya seorang pelaku yang menggunakan muraqabah untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muraqabah itu sangat penting sekali, karena dengan muraqabah kita bisa bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan muraqabah dalam kehidupan kita sehari-hari akan mendapatkan ketenangan baik raga maupun jiwa. Itu suatu fakta yang saya alami seperti itu, karena saya dulu ya mantan seorang pendosa, tapi setelah saya mengamalkan muraqabah yang diijazahkan dari guru saya Kiai Muhammad, ternyata kehidupan saya bisa berangsur-angsur yang tadinya penuh angkara murka, kemudian berangsur-angsur menjadi lebih baik begitu. Jadi memang dengan muraqabah itu seakan-akan kita itu seperti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam diri kita itu seperti ada rasa takut. Nah, dengan rasa takut itu akhirnya kita bisa dengan sendirinya merubah perilaku-perilaku kita yang tadinya mungkin kurang baik di mata orang umum, sehingga menjadi baik di mata orang umum seperti itu. Karena memang saya seorang pendosa ya dulu ya. Dan muraqabah itu diamalkan biar cepat manjing merasuk ke dalam pribadi kita. Itu ada waktu khusus, terutama di saat-saat lingsir wengi atau jam 12 malam ke atas. Itu lebih bagus sekali, karena di saat orang-orang tidur itu kita mau melakukan istiqomah muraqabah.
disitulah alam semesta akan membantu kita ke dalam kekusukan yang benar-benar kusuk. Berbeda kalau kita mengamalkan di saat siang, karena waktu siang itu kan banyak hiruk pikuk, cuaca juga panas, itu susah sekali untuk menggapai kekusukan. Maaf, ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran seorang pemula. Tapi kalau bagi orang yang sudah merasuk murakubahnya, tentu saja mau dilakukan siang hari, malam hari, tentu saja sama saja seperti itu. Jadi bagi seorang pemula, kalau bisa jalanilah murakubah di saat malam hari, terutama lingsir wengi, seperti itu lebih cepat mancing merasuk ke dalam pribadi dulur-dulur semua. Dan saya berpesan kalau bisa saat menjalani murakubah itu ruangan dibikin yang remang-remang, syukur-syukur gelap sama sekali. Itu bagi seorang pemula juga ini, karena memang yang namanya tempat yang gelap, tempat yang remang-remang itu lebih cepat mengantarkan kita ke dalam kekusukan seperti itu. Maaf, ini saya gambarkan lewat proses cara-caranya. Dan mengenai murakubah, walaupun masih masuk atau manjing 50%, itu kebanyakan orang yang mengamalkan akan mendapatkan fee bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya yakin sekali karena saya juga melakukan pengamatan-pengamatan sama teman-teman saya yang juga mengamalkan murakubah di era tahun 2000-an seperti itu. Jadi tahun 2000 itu saya sudah mendapatkan ijazah murakubah. Dan ternyata setelah berapa bulan mengamalkan, walaupun belum 100%, situ sang pelaku pengamal murakubah itu banyak sekali mengalami keajaiban yang susah dinalar, susah dilogika. Sebagai contoh begini, maaf ini sebagai pemacu aja ya, biar dulur-dulur semua yang tadinya sudah mengamalkan murakubah terus akhirnya kendor kok jadi jarang diamalkan. Ini buat pemacu dulur semua. Sebagai contoh seperti ini pernah saya alami berulang kali di saat saya terjepit. Jadi di tahun 2001 saya akan mengambil jam sostek ke Magelang, tapi saya tidak punya uang sepersen pun. Ini kisah nyata. Akhirnya karena memang sudah dapat surat dari mana itu, jam sostek yang ada di Magelang, Jawa Tengah, mau tidak mau saya tetap berangkat mengambil uang ke Magelang tanpa membawa bekal uang sepersen pun, dan saya naik bis berbekal keyakinan juga amalan murakubah. Ternyata di dalam perjalanan itu banyak keajaiban, termasuk saya tidak ditarik uang sepersen pun dari pihak direktur kondektur bis. Ini kisah nyata. Itu yang pertama. Terus setelah turun di terminal Magelang itu karena siangan cuaca panas, saya pingin es. Ternyata waktu saya turun berjalan keluar terminal, ada yang nawarin es, dan saya juga bilang apa adanya kalau saya tidak punya uang. Tetap airnya tidak disuruh bayar. Ini kisah nyata, sedulur.
Ya, seperti itu. Ini hanya sebagai gambaran buat pemacu buat sedulur semua, agar sedulur semua itu yang tadinya apa ya, mengamalkan murakoba terus agak kendor. Saya berharap dengan motivasi yang saya berikan ini, sedulur semua mau membangkitkan, mau mengolah lagi perjalanan rohaninya lewat murakobah. Walaupun kita tahu ya, di atas murakobah itu masih ada lagi kunci-kunci yang lain untuk bertemu dan bersatu dengan Allah. Tapi sebagai bekal awal lah ya, murakobah juga sangat penting sekali, seperti itu. Cukup sampai di sini dulu. Di lain waktu kita bertemu lagi di konten berikutnya. Walau saya sadar ya, yang saya jelaskan itu belum secara detail, karena sebenarnya masih banyak sekali istilahnya keajaiban-keajaiban yang akan dialami oleh seorang pengamal murakobah. Tapi saya kira cukup seperti itu, karena nanti kebanyakan apa namanya, saya menjabarkan atau memberi motivasi nanti malah dikirain sombong atau gimana. Karena itu cukup sampai di sini. Kita bertemu kembali di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.